Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya Karsidi TV mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Semoga subscribe, like atau komen membawa keberlangsungan konten-konten Karsidi TV. Jangan lupa ojo lali, tong hilap, subscribe. Subscribe itu gratis. Semoga kita selalu berbahagia, rezeki yang berkah, dan sehat selalu. Konten hari ini dengan judul Bagaimanakah Meraih Kebahagiaan Hidup. Biasakan tonton sampai habis. Terima kasih. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan di mana pikiran dan perasaan yang ditandai dengan merasa cukup atau berkecukupan, sehingga kesenangan, cinta, kasih sayang, kepuasan, kenikmatan, dan kegembiraan menjadi intens atau terus-menerus. Makanya kebahagiaan masing-masing orang antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Sedangkan dalam pandangan agama Islam, seseorang yang berbahagia adalah seorang yang beriman, soleh atau soleha, yang selalu taat akan perintah Allah, selalu taat akan menunaikan hak-hak Tuhannya, dan memenuhi hak-hak akan makhluk Allah lainnya, dengan berpedoman kepada yang disyariatkan baik lahir maupun batin. Bagaimanakah meraih kebahagiaan itu? Berikut di antara beberapa cara meraih bahagia menurut cara Islami. Pertama, tegakkan sholat. Laksanakan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah. Ambillah air wudhu, berkomunikasilah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menegakkan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat-sholat sunnah. Dengan sholat berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Tiada yang lebih baik untuk lebih tenang dan terasa lebih damai terkecuali menghadap dan curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan ibadah sholat dengan khusyuk karena Allah. Semoga dengan sholat merupakan obat untuk berbagai macam penyakit sekaligus penolong. Perhatikan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Kedua, selalu banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah merupakan kunci menghadapi stres. Bersyukur atas segala nikmat dan pemberian yang telah digariskan, baik itu umur, kesehatan, rezeki, kedudukan, dan jabatan, serta lain sebagainya. Allah telah mengajarkan dalam Al-Quran Suratul Fatihah ayat yang kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, Allah juga berfirman, yaitu apabila orang-orang ditimpakan musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kedua ucapan ini sangat familiar di lidah, tetapi sayang seribu kali sayang, kita tidak memahami maknanya dengan sesungguh-sungguhnya. Maka jangan sampai bibir ini keluh untuk mengucapkannya, baru teringat karena menghadapi berbagai macam cobaan. Marilah kita biasakan mengucapkan kalimat-kalimat baik ini. Jangan sampai menunggu dulu datangnya kesulitan, nunggu dulu datangnya ujian atau masalah, baru kita ingat untuk mengucapkannya. Bersyukurlah kita masih diberikan waktu dan masih bisa bernapas di hari ini. Apakah kita besok masih bertemu? Apakah besok masih bisa bercandaria? Apakah besok masih bertemu dengan orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi? Entah sampai kapan waktu yang tersisa. Segeralah bersyukur dan bersujud selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan waktu buat kita. Marilah untuk terus berbuat baik, berucap yang baik, mengendalikan nafsu,
menasehati hal-hal yang baik-baik, dan senang menolong. Senanglah berbagi, walaupun hanya dengan senyuman, hanya dengan memberi seteguk air, atau memberi hanya dengan sepotong roti. Nomor ketiga, tidak selalu melihat ke atas. Sesekali lihatlah pula ke bawah. Kebanyakan orang-orang yang ini terlihat hebat, kaya, jet set, ingin terlihat lebih di hadapan semua orang. Tetapi kalaulah sesekali melihat ke bawah, insya Allah akan mensyukuri nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya, yang begitu besar dan banyak. Tetapi apabila selalu melihat ke atas, dapat mengakibatkan manusia tidak bersyukur dan merasa selalu kurang dan merasa selalu tidak cukup. Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang artinya, lihatlah kepada orang-orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang-orang yang berada di atasmu, karena yang demikian lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Dengan demikian, bolehlah sewaktu-waktu melihat ke atas untuk menambah semangat mengejar cita-cita dan semangat kerja. Sewaktu-waktu pula melihat juga ke bawah sehingga mendapat pelajaran supaya selalu bersyukur atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Selain bersemangat meraih rezeki, juga dapat menjadi ringan tangan untuk membantu dan berbagi juga kepada sesama yang membutuhkan, baik dari keluarga sendiri ataupun orang lain. Lebih peduli lagi, apalagi dengan orang miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang terlantar lainnya. 4. Rajin bersedekah karena Allah. Jauhkan dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sedekah sebutir kurma. Kita sering mendengar istilah sedekah, namun mungkin kurang peduli dan kurang mengamalkannya. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya yang rajin bersedekah. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam mengingkari kebenaran dan selalu berbuat dosa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Kata subur dalam ayat ini dapat diartikan subur, artinya hartanya bertambah, dan subur hartanya berkah. Demikian juga kata musnah dalam Al-Quran ini, yaitu musnah berkahnya, walaupun hartanya banyak dan bertambah, tetapi tidak pernah merasa tercukupi. Dalam arti lain, yakni musnah hartanya, dan tentunya musnah pula berkahnya. Semoga rezeki, umur, sehat, dan semoga harta kita termasuk harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 5. Berbaik sangka pada Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhi banyak dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing kepada sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Marilah untuk tetap taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mensikapi husnuzon secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu husnuzon kepada Allah, kepada diri sendiri, dan husnuzon kepada orang lain. Husnuzon kepada Allah artinya berprasangka baik kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai pencipta langit dan bumi, pemelihara yang memelihara, yang memiliki seluruh keagungan dan tidak ada satupun kekurangannya. Husnuzon kepada diri sendiri adalah berbaik sangka terhadap diri sendiri. Misalnya memiliki percaya diri yang positif, gigih, pantang menyerah, ulet, kerja keras, sabar, ikhlas, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, berbaik sangka pada orang lain, artinya berpikiran positif kepada sesama tetapi dengan secara rasional. Nomor ke-6, bersikap ikhlas. Ikhlas itu laksana jembatan yang menghubungkan antara satu jalan dengan jalan-jalan lainnya yang menuju ke arah keselamatan, yaitu keselamatan baik dunia ataupun akhirat. Rasa ikhlas merupakan hal paling penting dan mendasar dalam setiap awal ibadah atau perbuatan kebaikan
yang dilakukan. Ikhlas dapat menenangkan jiwa. Ikhlas dapat menyelamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila semua perbuatan yang kita lakukan diniatkan ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah apapun hasilnya kita akan menjadi ikhlas dan tawakal. Amin ya robbal alamin. 7. Berupaya menjalankan ibadah karena Allah. Pergunakan waktu untuk melakukan kebaikan dan berbuat baik. Sebab berbuat kebaikan adalah tindakan yang disukai Allah yang akan menuntun kepada kebaikan-kebaikan lainnya. Tentunya akan menguatkan keimanan dan ketakwaan kepadanya. Mudah-mudahan membantu meringankan dari berbagai kesulitan yang dihadapi. Banyak hal yang bisa kita lakukan berupa ibadah langsung seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, belajar sepanjang waktu dan lain sebagainya. Dapat pula luangkan waktu untuk keluarga, membantu sesama, bersedekah, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Jalankan kebaikan ibadah, baik yang berhubungan langsung kepada Allah ataupun dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ke-8, tobat dan introspeksi. Terkadang kesedihan itu muncul tiba-tiba, berasal dari pikiran masa lalu. Kita mungkin pernah melakukan hal-hal yang tidak membanggakan datang menghantui. Tentunya hal yang harus kita lakukan berusaha untuk tidak mengingatnya lagi. Mohon ampun, bertaubatlah. Sebaiknya habiskanlah waktu kita dengan hal-hal yang baik dan positif. Berdoa dan meminta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon ampunan adalah cara untuk tidak mengulangi kesalahan dan memperbaiki kesalahan masa lalu agar lebih baik, bukan menyiksa diri. Siapa lagi yang sayang kepada diri kita? Ya, tentunya kita sendiri. 9. Rajin menjalankan puasa. Orang yang berpuasa, baik puasa wajib ataupun puasa sunnah, tentunya akan mendapat berbagai manfaat yang diberikan Allah kepadanya, yaitu derajat keimanan, ketakwaan, diampuni dosa-dosanya. Hikmah ibadah puasa diantaranya, dengan berpuasa mengajarkan pembiasaan gaya hidup sehat. Dengan puasa membantu kita menghargai nikmat Allah. Dengan puasa menanamkan nilai persatuan dan kebersamaan. Dengan puasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dengan puasa dilatih kesabaran dan jiwa sosial serta yang lain-lainnya. Demikianlah, semoga kita semua dapat mengendalikan diri sehingga menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan, tidak menjadi stres dan dari segala permasalahan hidup dan kehidupan ini, supaya berbagai kebaikan lakukanlah. Tegakkan sholat, banyaklah bersyukur. Tidak selalu melihat ke atas, sesekali lihatlah juga ke bawah. Rajin bersedekah karena Allah, berbaik sangka pada Allah, bersikap ikhlas, berupaya menjalankan ibadah karena Allah, taubat dan introspeksi diri, dan rajin menjalankan ibadah berpuasa. Berbaik-baiklah, kendalikan amarah, kendalikan lisan, perbaiki tingkah laku dan perilaku. Ayo kendalikan amarah dan emosi kita. Semoga membawa ke arah yang lebih baik dan positif. Demi kebaikan, demi keselamatan, dan demi kebahagiaan diri sendiri serta keluarga kita masing-masing. Amin ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.